Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mencari tahu keunikan kota Tangerang, siswa mengetahui keunikan dari suatu daerah. Kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. Ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. 4. Dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Tahukah kamu daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Nah, silakan diamati. Ini adalah peta Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya, silakan diamati bentuknya seperti itu. Itu adalah peta Kabupaten Tangerang, ya, yang ada di Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik-pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini.
Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo, sekarang kita lakukan kegiatan berikut ini. Di kota Tangerang, banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengaksesnya melalui internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada buku tugasmu. Kalian buat seperti ini. Ya, itu kalian buat seperti ini. Ada nomor dan ada bangunan. Ya, itu sudah ada 2 contoh. Pada bagian bangunan atau kolom bangunan itu diberi nama bangunannya. Satu contoh, Museum Benteng Heritage. Ya, ada Museum Benteng Heritage. Yang kedua ada Vihara Padu Mutara. Ya, ada Vihara Padu Mutara. Kalian bisa melengkapinya ya, nomor 3, 4, dan 5. Ayo, sekarang kita membaca. Bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Jangan lupa, selalu Pak Guru ingatkan, mintalah pendampingan kepada guru atau orang tua atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Nah, setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai kota Tangerang, maka dengan begitu wawasan kalian akan bertambah. Nah, itulah cara ya agar wawasanmu menjadi lebih banyak. Dengan cara apa? Yaitu ya dengan cara membaca, banyak membaca dan membaca ya. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik. Di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Ini adalah pabrik ban. Nah, ini aktivitas dalam proses pembuatan ban ya. Nanti kalau sudah jadi, nah bisa didistribusikan, dijual, lalu dipakai oleh pemakai. Itu adalah proses pembuatan ban. Kalian lihat, kalian amati gambar ini. Di situ banyak sekali pekerja ya, banyak sekali pekerja. Ya itu. Nah, yang tadi adalah
aktivitas di pabrik ban. Sekarang ini adalah aktivitas di pabrik sepatu. Ya, ini di pabrik sepatu ini. Ya, ternyata banyak sekali ya yang kerja di situ. Nah, itu karyawannya sangat-sangat banyak ya, berapa ribu itu ya. Nah, coba diamati. Nah, itu tadi adalah pabrik ban dan juga pabrik sepatu. Nah, industri. Nah, jadi aktivitas tadi membuat sepatu, membuat ban itu merupakan aktivitas di pabrik ya. Nah, industri. Nah, apa itu industri? Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, itu adalah industri. Jadi industri itu merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh, di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, ada satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tertentu sangatlah beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tertentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada juga siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu kelas atau suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Dengan begitu, semua akan bisa terjaga untuk menjadi lebih baik. Tugas kedua. 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Kedua,
bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Nah, sekarang tiba saatnya untuk kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu. Di antaranya ya, keunikan daerah tempat tinggalmu. Kalian tanyakan kepada orang tua kalian tentang keunikan daerah tempat tinggalmu. Lalu tanyakan mengenai industri yang ada di daerahmu. Ya, ada berapa industri apa saja? Ya, tanya kepada orang tua kalian. Selanjutnya, pekerjaan orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian tanya pekerjaan orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu. Selanjutnya, kalian tanyakan juga kesenian yang ada. Ya, kesenian yang ada di daerah kalian apa? Silakan ditanyakan agar kalian tahu. Ya, jangan sampai kamu berada di daerah situ, tapi kamu tidak tahu apa kesenian yang ada di situ. Nah, itu ya, itu kurang bagus. Maka anak-anak harus peduli dengan lingkungan ya, harus tahu keseniannya apa yang ada di situ. Itu ya, satu contoh seperti itu. Nah, lagi adat istiadat. Ya, anak-anak nanti tanyakan kepada orang tuamu. Ya, adat istiadat apa yang ada di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, makanan khas. Ya, makanan khas. Nanti ditanyakan, makanan khas daerah kita apa ya Bu? Apa ya Pak? Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan tulis hasilnya pada buku tugasmu. Nah, sekarang petikan materi. Industri di Indonesia. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Dalam sebuah industri terdapat kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang bagian-bagian dan tugas-tugasnya. Kepala bagian produksi. Tugasnya adalah mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di pabrik. Lalu mengkoordinir dan mengarahkan setiap bawahannya, dan mengawasi, mengevaluasi seluruh kegiatan produksi. Sekarang kepala bagian teknik. Kepala bagian teknik tugasnya adalah bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan,
dan kebutuhan listrik. Ada lagi, mendelegasikan dan mengkoordinir tugas di bagian perawatan. Selanjutnya, kepala bagian pembelian bahan baku. Tugasnya adalah menyediakan bahan baku yang diminta oleh bagian perencanaan sesuai dengan kebutuhan pesanan. Sekarang, kepala bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran mempunyai tugas, yaitu bertugas untuk melakukan analisa pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan. Selanjutnya, menentukan kebijaksanaan dan strategi pemasaran perusahaan. Ya, ada lagi yaitu mengidentifikasikan kebutuhan konsumen dan tingkat persaingan sehingga dapat ditentukan rencana volume. Sekarang kepala bagian personalia. Kepala bagian personalia mempunyai tugas, yaitu mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Ada lagi tugasnya yaitu mengatur hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan. Dan selanjutnya tugasnya adalah mengatur hal yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, itu adalah tugas kepala bagian personalia. Selanjutnya, menceritakan kembali isi cerita rakyat. Dalam cerita rakyat terdapat unsur intrinsik berupa tokoh, alur, latar, watak, dan amanat. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Pertama, catat ide pokok bacaan. Yang kedua, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, susun kalimat menjadi paragraf baru. Yang keempat, baca paragraf tersebut dengan suara lantang. Sekarang kita lanjutkan keragaman kegemaran individu di sekolah. Contoh, sikap positif terhadap keberagaman di sekolah. Coba perhatikan. Pertama, sikap terhadap teman yang pendiam. Nah, dengan teman yang pendiam, maka kita harus mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang dengan teman yang berbeda agama. Ya, dengan teman yang berbeda agama, sikap kita adalah menghargai dan menghormatinya. Nah, itu ya, jadi kita harus menghargai
menghormati kepada teman-teman yang berbeda agama. Sekarang sikap terhadap teman dari daerah lain. Jika kita mempunyai teman dari daerah lain, maka kita harus menjalin pertemanan dengan baik, ya. Menjalin pertemanan yang baik dan bermain dengan mereka. Ya, bermain bersama-sama. Kita tidak boleh membedakan, ya, teman satu dengan teman yang lain. Walaupun teman kita itu dari daerah lain. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.